lanjut kembali proses pembelajaran kita di tema 3 dengan judul tokoh dan penemuan. Kemudian subtema 1 penemu yang mengubah dunia, pembelajaran pertama. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita melanjut materi tentang tokoh dan penemuan, ada kipas angin, ada AC, ada handphone, ya kan? Nah, semua itu menyala berkat adanya listrik. Ada kena? Listrik. Iya, adanya listrik. Nah, berhubung dengan materi kita adalah penemu yang mengubah dunia, materi kali ini yang ibu ajarkan adalah tentang arus listrik. Ya. Nah, coba perhatikan. Michael Faraday itu lahir di tahun berapa? 1791. Beliau lahir di kota Newington, Inggris. Nah, beliau adalah seorang sosok yang berasal dari kalangan miskin, sehingga untuk bersekolah itu sangat sulit. Jadi Michael Faraday dia tidak menamatkan sekolah dasarnya. Nah, tapi ada sikap yang bisa kita contoh dan kita tiru. Walaupun Michael Faraday ini lahir di keluarga yang sangat sederhana, tapi tidak menyurutkan seorang Michael Faraday untuk belajar. Jadi walaupun dia tidak tamat SD, karena dia rajin membaca, semua buku dibacanya, sehingga dia bisa menemukan sebuah arus listrik yang dapat mengubah dunia menjadi yang seperti ini. Nah, berikutnya ibu akan menceritakan bagaimana ya sebenarnya arus listrik itu sampai ke rumah kita. Nah, ini adalah perjalanan arus listrik sampai ke rumah kita. Coba perhatikan. Nah, arus listrik itu sampai ke rumah kita dimulai dari pembangkit. Jadi arus listrik yang sampai ke rumah kita itu berasal dari pembangkit. Ya, seperti misalnya ada pembangkit listrik tenaga air atau yang dikenal dengan PLTA. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini adalah mengubah energi air menjadi energi listrik. Ada pembangkit listrik inilah nanti yang akan membangkitkan turbin, sehingga turbin akan menggerakkan generator menuju ke gardu induk atau yang dikenal dengan trafo step up. Nah, trafo step up, ulangi ya, trafo step up. Fungsi dari pembangkit dari gardu yang ini adalah menaikkan tegangan tinggi. Tadi awalnya di pembangkit berapa nah arus yang dihasilkan? 24.000 volt. Tapi setelah masuk dia ke gardu induk atau gardu step up, dia akan naik bisa mencapai hingga 5.000 kilovolt ya. Kemudian kenapa harus dinaikkan tegangan listriknya? Karena perjalanan arus listrik ini sangat jauh sampai ke rumah kita ya. Perjalanannya sangat jauh sehingga arusnya tadi harus dinaikkan. Ini kan ada hingga 5.000 kilovolt. Nah, dari gardu induk tadi arus listrik masuk ke jaringan transmisi. Pernah lihat yang seperti ini nak? Ini namanya gardu transmisi yang fungsinya untuk menaikkan tegangan ya. Nah, setelah dari gardu transmisi nanti arus listrik akan masuk ke gardu induk juga. Tapi perbedaannya gardu induknya ini adalah gardu step down. Kalau dalam bahasa Inggris step down itu artinya apa? Turun. Kalau step up tadi naik. Step down turun. Jadi di gardu inilah nanti arus listrik diturunkan. Yang awalnya tadi 500 kilovolt, dia akan turun menjadi 150 kilovolt. Itu turun atau naik? Turun ya. Jadi sesudah sampai di gardu induk atau gardu step down, ini arus akan diturunkan karena sudah mau mendekati rumah kita. Nah, dari gardu inilah nanti dialirkan ke tiang. Nih, pernah lihat ini ya? Kalau ini seringnya di jalan
Dari penjelasan ibu tadi, ibu mau bertanya nih. Mana tahu ada kira-kira anak ibu ada yang kurang paham dari penjelasan ibu. Ibu mau tanya, siapakah tokoh yang dapat membuat dunia menjadi berubah menjadi secanggih sekarang ini? Michael? Iya, makanya Michael Faraday mendapat julukan Bapak Listrik karena beliaulah yang menemukan arus listrik. Sikap apakah yang bisa kita contoh untuk kita jadikan kehidupan kita sehari-hari? Apa yang pertama? Terus apa lagi? Iya, terus apa lagi? Tekun dalam belajar. Jadi anak-anak ibu mau nggak seperti Michael Faraday? Mau. Jadi harus belajar dengan tekun supaya nanti hidupnya jadi sukses. Sampai situ ada yang mau bertanya, anak-anak ibu? Oke, maka ibu akhiri pembelajaran kita mengenai arus